Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 12 ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah janji yang tidak pernah diingkari saja, yang bisa diandalkan. Apabila kita mau pertanyakan yang mana menurut kita yang lebih banyak, orang jahat atau orang baik dan benar, kriterianya apa dulu dalam menggolongkan orang jahat atau orang baik dan benar itu? Karena sejahat-jahatnya seseorang pasti ada baiknya meskipun sedikit. Sebaliknya, sebaik-baiknya seseorang mesti ada jahatnya juga. Penulis Mazmur ini bukan sedang menghitung jumlah orang jahat dan orang baik ketika mengatakan orang saleh telah habis, ayat 2 bagian A. Tetapi ia sedang mau menyampaikan pengamatannya bahwa orang baik atau orang saleh yang hidupnya menurut kebenaran firman-Nya itu tertindas dan terus melenyap, ayat 2b. Akan tetapi sebaliknya, orang fasik semakin bertambah banyak dan merajalela, ayat 9. Di antaranya mungkin saja adalah kita yang ikut mengatakan bahwa dunia ini semakin jahat, dan tentu saja ada orang yang berpendapat kebalikannya bahwa dunia semakin baik. Lihat saja, dulu kita tidak punya HP atau internet atau alat komunikasi yang canggih ini. Sekarang semua jadi serba mudah, jadi lebih baik. Tergantung dari sisi mana kita melihat semuanya itu. Dari sisi moral, kita bisa saja setuju bahwa dunia tempat umatnya ini berada semakin jahat. Apa yang dulu dianggap salah, sekarang dianggap benar. Jika kita ingin hidup benar, maka kita adalah kumpulan orang yang berjumlah minoritas. Pastilah kita bisa dan dapat merasa sebagai orang yang stres atau tertekan. Mau hidup benar, mengapa susah? Itulah kehidupan umat manusia di dunia ini. Jauh dari istilah atau ungkapan kata sempurna. Akan tetapi, marilah kita jangan khawatir, karena kita tidak pernah ditinggalkan dengan hati susah oleh Sang Pencipta atau pemilik atas diri kita umatnya ini. Perhatikanlah bahwa nas renungan kita Mazmur 12 ayat 7 dan 8 ini, bahwa janji Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya itu sungguh-sungguh, yang artinya sempurna, dapat diimani, dipercayai, dan memberi kepastian. Bisa saja sekarang ini harga emas atau perak terus saja melambung tinggi. Emas dianggap sebagai logam mulia dan bernilai tinggi. Emas murni dapat dipercaya tentang nilainya yang sangat tinggi. Ketika nilai saham atau mata uang anjlok, harga emas malah naik. Firman Tuhan jauh lebih bernilai daripada emas murni atau perak atau intan berlian. Ia memberi kekuatan karena Allah yang memberikan firman-Nya adalah Allah yang maha kuat
dan Maha Berkuasa. Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang sungguh-sungguh dengan kebenaran firman-Nya dapat kita andalkan sepenuhnya di dalam kita menjalani atau memperlakukan kehidupan kita sebagai umat milik-Nya. Firman Tuhan juga selalu menjaga kita dari dunia yang jahat. Dengan berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, maka kita akan dimampukan pulih dan dapat berjalan di jalan yang lurus sekalipun dunia ini berkelok-kelok. Maka peganglah janji Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita pasti tidak akan kecewa. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami selalu harus ingat janji-Mu bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga janji itu yang pasti Tuhan tidak pernah ingkari, bahwa kelak dari hidup kami di dunia ini yang sementara akan dibawa kepada kehidupan yang kekal di sorga, yang harus kami andalkan sepenuhnya di dalam kami boleh menjalani hari-hari di dalam kehidupan umat-Mu di muka bumi, di kolong langit di dunia ini. Kami sungguh-sungguh mau serahkan segala pergumulan yang kami sedang hadapi, berat ataupun ringan, semuanya itu dapat kami tanggung dengan iman yang teguh, kuat, kokoh, ketika kami memang mengandalkan hidup menurut kebenaran firman-Mu yang harus senantiasa kami perlakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin serahkan segala pergumulan kami, termasuk sakit penyakit apabila kami derita saat ini, dapat sembuh, dapat pulih karena kasih, karena pertolongan Tuhan di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.